Tubagus Imam Ibrahim itu bukan Tubagus. Kenapa bukan Tubagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Saya sampai detik ini berhusnudzon ya mereka bahwa Ubaidillah adalah anak daripada Ahmad Al-Muhajir. Ubaidillah adalah anak daripada Ahmad Al-Muhajir. Berarti nyambung nasabnya kepada Sayyidina Husain. Yang tidak percaya Habaib zuriat Nabi itu tidak jadi kafir. Yang tidak percaya Wali Songo zuriat Nabi tidak menjadi kafir. Karena ini perkara bukan usul, bukan asas akar syariat, tapi dia hanya furu'. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu. Enggak. Ini Pak. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas gitu loh. Kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Menjadi orang Mekah tidak menjamin kamu orang soleh. Menjadi orang manapun tidak menjamin kamu jadi orang benar. Karena ilmu itu, kebenaran itu dicari, dikejar, diperjuangkan, dipelajari. Ya, dan al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Dan semuanya harus dengan ilmu. Tauhid pun ilmu. Fa'lam annahu. Ya kan? Fa'lam bil ilm yani. Jadi kalau berbeda ya enggak masalah. Mau sesama orang Banten, mau sama orang Kalimantan, mau sama orang Jogja. Kiai Imad di mana jiwa kebantenannya? Nggak ikut ke Syekh Nawawi Banten? Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Nasabnya Fathul Adim dengan Imam Ibrahim, siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Nakib mana? Nakib mana? Nakib mana? Bahkan yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Kalau berani tulisannya. Lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Saya bukannya membela Kiai Imad, bukan. Tapi kembalikan kepada kaedah. Bang Hairus, saya mau nanya Bang. Karena gini, Bang Hairus itu sudah menggiring kita untuk bicara fisik. Kan ada tuh videonya Ki Imad yang nyebutin saya keturunan Sultan Hasanuddin. Sementara ada bantahan dari zuriat Sultan Hasanuddin gitu kan, minta pembuktian. Nah, efek dari itu Gus, sekarang begini, zuriat Sultan Hasanuddin ya sebentar, saya paham poinnya Bang, maaf ya, yang menolak pernyataan Kiai Imaduddin sebagai zuriatnya Sultan Hasanuddin itu siapa? Keturunan dari siapa namanya? Aduh, handphone nggak bisa Gus, lagi lab ya. Ada tapi VT-nya yang bareng sama moderator waktu di Banten itu. Ya udah, coba. Iya, coba tunjukin ke saya nomornya itu. Apa orangnya itu? Nanti tak jelaskan sama saya. Saya tahu semua itu orang Banten itu. Bentar ya. Kayaknya saya bisa buka komputer, bisa buka TikTok ya. Supaya gini, Bang. Saya simpan juga sih, supaya tidak jadi fitnah gitu. 3 keren. Jadi kan kembali lagi ya Bang Hos, itu teman-teman di sini kan kita yang diraih ilmunya. Kalau masalah beda pendapat dari awal sudah saya umumkan, saya lebih ke pro habaib, tapi untuk ilmu ya ini saya taklim gitu. Nah ini Gus, videonya saya lebih setuju, tapi saya lebih setuju kalau kita tuh cari kebenaran Bang, bukan saling membela pembenaran masing-masing. Ini Gus, Tubagus Imam Ibrahim, Sekjen Maktab Kesultanan Banten Gus. Tubagus Imam Ibrahim. Itu Gus. Iya, Tubagus Imam Ibrahim. Iya, Tubagus itu. Yang ini nih Gus. Iya, Tubagus Imam Ibrahim kan? Iya. iya. Nih, saya kasih tahu ya. Tubagus Imam Ibrahim itu bukan Tubagus. Kenapa bukan Tubagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh diklarifikasi Gus Hasan tuh, biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu, ntar gue bongkar borok lo. Oh jangan Gus.
Oh gitu tak Gus? Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus ini kan, kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan karena gini, saya sudah peringatkan dia lagi. Sudah peringatkan dia itu, jangan macam-macam gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu, enggak. Gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah. Bukan, masalahnya untuk adu argumen. Masalahnya begini, Bang. Ya, bukan. Masalahnya begini, Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Fisik. Iya. Kapan di mana? Saya gitu. Berarti kalau kayak gitu diliputi nafsu dong, Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu, Bang. Kita itu harus keras dan tegas kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Dia diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih, apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Ya gini Gus, jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas bilang di tesis nasab Ba'alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, memang dia punya nasabnya kok. Dan sudah diisbat nasabnya dia. Dan sekarang pertanyaan saya, nasabnya Fathul Adim dengan Imam Ibrahim siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Bahkan yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa coba? Ya, saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya. Sekjen apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya kalau baca sesuai di berani tulisannya. Lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Kalau sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Itu. Saya bukannya membela Kiai Imad, bukan, tapi kembalikan kepada kaedah gitu loh. Kembalikan kepada kaedah itu. Ngopi meneh Gus. Ngopi meneh Gus. Intermezzo. Ngopi. Imam Ibrahim itu aja nih. Jangan Gus. Yang kayak gitu Gus. Bang Hairus, saya mau nanya Bang. Karena gini, Bang Hairus itu sudah menggiring kita untuk bicara fisik. Di bawah ada yang nanya tadi Gus. Enggak asli, saya mau nanya doang. Kan berarti kan menggiring kita untuk ke sana. Ayo kalau mau ke sana gitu. Ayo. Jadi gini Kang, kalau memang tidak mau melebar kemana-mana, selesaikan dulu nasabnya Ba'alawi. Kalau nanti mau dibahas semua, bahas semua. Kalau sudah selesai satu, kita bahas lagi. Kalau memang ragu Wali Songo, kita bahas juga, adu data juga Wali Songo gitu. Jangan malah menambah masalah. Saya berani tantang dia itu. Ini rekam saya ya. Saya berani tantang Imam Ibrahim tuh. Mana syahadat nasabmu dari Nakobain Rasulullah? Mana? Jangan cuma ngecap di YouTube doang gitu loh. Ini kan yang dibahas, ini ndak ada datanya, ndak ada tesisnya, hanya pernyataan-pernyataan dari nasabnya yang nggak jelas juga. Selesaikan dulu satu.
Kalau mau dibahas semua, bahas nanti. Yang penting ada datanya. Bang Satri, kita berpendapat pada Bang Airus. Jenengan itu, kalau kita awalnya itu bilang objektif tentang nasab, jangan menggiring ke personal. Iya. Iya. Saya membaca komen, Bang. Nah, iya kan komen itu kan menggiring ke personal. Menggiring dia. Komen di live ini. Iya. Harus ada. Saya tidak menanggapi itu, tapi sampean menanggapi itu berarti kan sampean mau menggiring karena membacakan itu. Iya, sedangkan jenengan belum tahu faktanya bagaimana, itu sudah diungkapkan untuk berpendapat, itu namanya objektif. Oh, tapi benar ya. Berarti Gus Hasan sudah punya pengetahuan bahwa Kiai Imad itu keturunan dari Sultan Hasanuddin. Iya. Walaupun dari jalur ibu ya. Oh, sama-sama. Berarti tadi yang berstatement juga dari jalur ibu. Lah, buktikan kalau ibunya nyambung. Buktikan, maka tadi saya bilang buktikan mana syahadah isbat nasabmu mana. Kalau sama-sama belum punya itu jangan ngecap gitu loh. Iya. Gitu. Tapi biasanya saya mendapati perspektif lain dari pengakuan Kiai Jimat begini terkait persoalan nasab Kiai Jimat ke Sultan Hasanuddin itu sebetulnya Kiai Jimat itu dalam rangka merosting. Kalau dipertanyakan nasab saya, pengakuan saya kepada Sultan Hasanuddin, kenapa pernyataan Habaib, Rizik Syihab dan selainnya nasab Wali Songo yang Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel itu tidak dipertanyakan, itu bagaimana bisa itu? Ya iya, namanya kan Kiai Imad itu kan mau bicara objektif gitu loh, menggiring orang untuk objektif gitu loh. Terus begini Gus. Enggak, saya itu gini teman-teman ya, saya itu berapa kali ditawar sama orang itu, saya bilang saya tidak akan menjual sejarah dan silsilah nasab leluhur saya, dan saya siap mati untuk itu. Wis. Ya. Jadi begini juga, apa juga urgennya membahas silsilahnya Kiai Imad, kan nggak ada urgennya. Kiai Imad nggak pernah ngaku sebagai zuriat Nabi, nggak pernah mengeksploitasi umat. Jawa Timur ini bro, nggak pernah mengeksploitasi umat, mengatasnamakan zuriat Nabi. Berbeda dengan mereka. Ini objektif loh. Karena apa? Karena bukti track record di YouTube-nya banyak. Dalam diri saya mengalir darah Nabi itu ada. Gitu loh. Ini bukan subjektif saya, objektif gitu loh. Nah, dari situlah orang itu melakukan penelitian, Bang Airus gitu loh. Iya Gus, ada kerubuk-kerubuk di rumah, keren apaan? Awas jangan sampai dari Gus Hasan Syarif nih, terima kasih banget nih. Sama-sama. Dari tadi ane nyimak. Oke, perkenalkan Bang. Woi, perkenalkan nama saya Yatman. Mungkin beliau udah tahu ini. ya Gus. Beliau ini Yatman Habib Yanman bin Yahya beliau tuh. Bukan. Bang Yatman udah nyimak dari tadi ya. Udah nyimak dari tadi ya. Udah suka belum sama saya Bang? Jangan. Enggak, saya sudah di follow belum? Tes DNA udah di follow dong Bang. Yang mana? Saya. Sasa. Oh itu udah di follow itu Bang. Dari kemarin. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata aku udah follow Gus Hasan dari kemarin ternyata Bang. Nah, kalau bicara kitab Ar-Raudul Jali teman-teman, kan mereka sering tuh menggunakan kitab Ar-Raudul Jali yang katanya karya daripada Syekh Murtado Az-Zabidi, ya toh? Nah, itu pada halaman ke-47 ya. Kalau yang punya kitab Raudul Jali pada halaman ke-47, qala al-Habib Alwi bin Tahir al-Haddad fi ta'liqihi. Ya, telah berkata Al-Habib Alwi bin Tahir al-Haddad fi ta'liqihi di dalam komentarnya terhadap kitab Raudul Jali pada halaman ke-47.
Inda kasratil khata fir raudil jali, ya, ditinjau dari banyaknya kerancuan fir raudil jali, di dalam kitab Raudul Jali, yastahilu ayyakuna masdaruhu Murtadha Az-Zabiti. Itu mustahil kalau sumbernya itu dari Murtadha Az-Zabidi, yakni laisa hadzal kitab min ta'lifi Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Ini kitab bukan karya tulis daripada Murtadha Az-Zabidi, walakinnahu min khatti Hasan Qasim alladhi ansabahu ila Az-Zabidi. Tapi ini tulisan Hasan Qasim yang kemudian dinisbahkan kepada Murtadha Az-Zabidi. Yang ngomong bukan saya, Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Lihat di halaman 47. Masya. Jadi jangan kamu itu memframing saya gitu loh. Saya hanya membacakan isi daripada kitab yang saya teliti gitu loh. Udah kan? Sekarang apa lagi? Jawharus Syafaf. Ya, nih. Ini hasil daripada penelitian Ki Abdul Ghalib Sahuri dari keluarga Batu Ampar yang ditantang sama si Wafi itu, ya. Sampai dia bikin kitab namanya Risalah Al-Mufidah. Ini pada halaman Ad-Difa'ul Awwal, ya. Qalu, mereka berkata, bi anna nasab Bani Ba'alawi madhkurun fil Jawhari Syafaf li Abdurrahman ibn Khatib al-Mutawaffa sanatah sama niyata alaf wa khamsa wa khamsin. Mereka berkata bahwasanya nasabnya Ba'alawi madhkurun itu disebutkan fil Jawhari Syafaf, di dalam kitab Jawhar Syafaf yang ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat pada tahun 855 Hijriah. Wa huwa aqdamu min Ali As-Sakran, dan dia lebih dulu daripada Ali As-Sakran. Karena Ali As-Sakran itu kan pada abad ke-9, ini pada abad ke-9 awal, Ali As-Sakran itu 9 akhir. Qultu bi anna hadzal kitab majhulun sahibuhu. Ini kitab itu enggak jelas penulisnya siapa. Man huwa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib? Siapa sih Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu? Tarjamahnya enggak ada. Dalam tabaqat para ulama maupun dari An-Nasabah atau Mu'arrikhah enggak ada, gitu loh. Nah, kemudian wadzalika ala muskilati thalathin. Dan di dalam kitab Jawhar Syafaf itu ada 3 kemuskilan. 1, majhulul musannif li'adami ma'rifati Abdurrahman Al-Khatib kama taqaddam, karena tidak dikenal siapa itu Abdurrahman bin Khatib. Yang kedua, wa hunaka ismun yusamma bi Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Mutawaffa. Di sana ada nama yang disebutkan, yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang wafat pada tahun 734. Gitu. Walahu Jawharus Syafaf, dan dialah yang memiliki kitab Jawharus Syafaf, gitu loh. Nah, kontradiksi kan? Di sampulnya tertulis 855, sementara di dalamnya wafat pada tahun 734. 855 ke 734 itu gimana? Yang benar yang mana tanggal wafatnya, tahun wafatnya ini? Itu yang kedua. Oke. Kama qala Al-Janadi fi Suluk wal Khazraji fil Uqud wa Bamakhramah fi Qala'idin Nahri. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Janadi dalam kitab As-Suluk dan Khazraji dalam Al-Qu'ud dan wa Bamakhramah fi Qala'idin Nahri. Wa qad qala ulama Bani Ba'alawi annahu laisa huwa alladhi dzakarahu al-Janadi wa ghairuhu. Dan para alim ulamanya Ba'alawi mengatakan bahwasanya yang disebutkan oleh Al-Janadi dan juga Khazraji dan Bamakhramah itu bukan Abdurrahman yang ada di kitab Jawharus Syafaf. Gitu loh. Lahu kitabun
Justru yang disebutkan Al-Janadi itu yang mempunyai kitab yusamma bil barahin al-musyrikah alladzi dzukira fihi manaqibus Syekh Abdullah Al-Idrus wulida sanatah, yang dilahirkan pada tahun 811 wa tuwfiyah, dan wafat pada tahun 865 Hijriyah. Fahuwa ayyu Abdurrahman Al-Khatib indahum. Lalu Abdurrahman Al-Khatib yang mana menurut mereka? Yang wafat pada tahun 755. Yang mana nih? Gitu loh. Yang satu menyebutkan 855, yang satu menyebutkan 734. Mana yang benar? Gitu loh. Nah, kemudian kemuskilan yang ketiga, azamu dzikri Syekh Ali Asyakran fi kitabihi. Ya, Ali Asyakran tidak menyebutkan dalam kitabnya wa adamun naqli minhu, dan tidak menjadikan kitab itu sebagai referensi. Yadullu ala annahu, itu menunjukkan bahwasanya Al-Jauharus Syafaf maskukun, itu kitab yang diragukan kebenarannya. Itu loh. Falamma yukhtabaru ala hasabin nadri, maka ketika dilakukan penyelidikan ala hasabin nadri, ya, atas sebuah penelitian ilal makhtutati, kepada naskah manuskrip daripada kitab Jauharus Syafaf al-maktubatu, fawujida annal makhtutata, maka ditemukan annal makhtutata, bahwasanya manuskripnya allati kanat fihi maktuban, yang ada di dalamnya itu maktubatan, itu tertulis pada tahun 1416. Berarti kitab baru ini, Jauharus Syafaf ini 1417 yang tertulis di manuskripnya, gitu loh. Nah, falidzalika la yadhkuruhu. Oleh karena itu Ali Asyakron tidak menyebutkan kitab itu sebagai sumber referensinya, karena nggak ada di zaman Asyakron Jauharus Syafaf itu. Fakhtilaful masdar, maka kerancuan sumber, wakhtilatul mangkul, ya, dan kerancuan sumber referensi, ya, wa majhulu halatil musannif, dan tidak jelasnya keadaan si musannif, si penulis kitab itu, yadullu ala adami qubuli hujjatihi bil ittifaq. Itu menunjukkan bahwasanya tidak bisa diterima hujjahnya secara ittifaq, secara kesepakatan ulama. Summa in sahha hadzal kitab, kemudian, ya, in sahha, apabila benar hadzal kitab, kitab ini, fala yataqaddamu ala syajaratil mubarakah, maka kitab ini juga tidak lebih dulu daripada kitab Asy-Syajaratil Mubarakah alladzi qad hasara ibnan li Ahmad al-Abah, yang mana menyebutkan dengan sigat hasr terhadap jumlah anaknya Ahmad al-Abah, wali adamil masdar, dan tidak adanya sumber daripada kitab itu, wal ma'khad, dan sumber dan pengambilan referensi, alladzi dzakarahu, yang mana telah menyebutkan terhadap kitab tersebut, kal burqatil musyikoh, sebagaimana kitab al burqatul musyikoh, li'anna jadduhumul ma'ruf Ubaid wa la yuzkaruhuna, karena sesungguhnya kakek mereka itu adalah dikenal dengan nama Ubaid, wa la yuzkaruhuna, dan tidak disebutkan nama Ubaid dalam kitab Jauharus Syafaf. Itu alasannya. Kitab Jauharus Syafaf tidak bisa dijadikan sandaran referensi, apalagi itu bukan kitab nasab. Gitu loh teman-teman. Cocoknya Gus Hasan ngewakilin diskusi, bikin part 2-nya. Nggak ada gift-nya kalau diskusi, suruh ngongkos sendiri, beli rokok sendiri. Ngapain? Ya udah, nanti nyari endorse Gus, nyari endorse dari spender. Aduh, nggak ada yang endorse. Ini mah beli rokok sendiri, beli kopi sendiri, entah ya awewe nah gitu. Oh, tapi beneran Gus. Maksudnya nggak ada yang nemenin, istri nggak mau nemenin gitu loh. Istri kan awewe. Aduh, Agus bisa aja ternyata lucunya.
intermezzo harus ada. Ya karena kan beliau orang Sunda, saya belajar bahasa Sunda. Saya Intermezzo bisa. itu harus ada, Kang Hos dan yang lain kan. Biar gini loh, ritme itu kan turun naik gitu, nada oktavnya naik turun. Iya. Oke. Jadi nggak kaku. Bang Heru suka yang naik turun. Oh, jangan jauh-jauh Bang. Ini malam Sabtu. Udah bukan malam Jumat Sabtu, ya? ini. Udah Sabtu ya. Santri bersarung kayaknya tidur kayaknya. Gus, Ana mau bertanya Gus. Ya, monggo. Ini tentang yang pernah dikatakan dengan Habib Jindan kalau nggak salah tuh, Habib Jindan. Ya Habib Ali bin Jindan tuh yang mengatakan tentang STNK terus BPKB itu yang mengadakan tuh adalah Habib Utsman bin Yahya. Apakah benar itu, Gus? Pertanyaan saya, Ya Gus. di zaman Habib Utsman bin Yahya itu sudah ada nggak? Kurang tahu tuh Gus. Saya Enggak, cuman maksudnya pengen. gini. Coba telusuri sejarahnya. STNK BPKB ya, itu sejak kapan adanya? Itu loh. Iya, Anda belum pelajari juga sih Gus. Cuman kayaknya nggak logis aja gitu menurut Anda lah. Dikit-dikit Bang Alawi, apa-apa disebut Bang Alawi kan, Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kan gini, buktikan sumber referensinya dan sejarahnya gitu loh. Kita jangan menolak itu dulu. Kalau kita menolak hanya berdasarkan asumsi, asumsinya begini gitu. kan, kalau Balawi yang ngomong nggak percaya, itu kan asumsi itu. Oh, benar Gus. Jadi kalau sampean mau menolak itu harus punya data. Oh nggak bener nih, gitu loh. Gitu. Betul, Karena Gus, betul. Karena gini loh, kita itu kan mengkritisi orang yang mengaku sebagai nabi berdasarkan asumsi kan. Nah kita juga jangan berasumsi dong. Iya, jadi yang dimaksud Gus Hasan tuh di saat ada kita mendengar yang tadi penemu ini, penemu itu gitu. Nah, Gus Hasan mengarahkan kita supaya mencari informasi. Kapan sertifikasi itu ada? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Gus Hasan, tolong jangan bikin pinter pribumi. Biarkan pribumi tetap bodoh pintolol. Ketahuilah bahwa menurut Panglima Cheng Ho sebagai Mukhiddin paling akut, paling tolol, paling rasis semua. Sebelum ada Nusantara, tanah belum ada, air belum ada, hutan belum ada. Manusia yang pertama kali datang ke Nusantara adalah Baklawi. Yang bikin gunung Baklawi, yang bikin laut Baklawi, yang bikin hutan dan semua binatang Baklawi. Apalagi hanya cuma SIM, STNK, KIR, BPKB kecil buat Baklawi. Siap. Kalau Gus Hasan mencerdaskan orang-orang Indonesia, awas kamu nanti saya persekusi, tak itik-itik kamu ya. Waalaikumsalam. Nih ya, saya lihat di ini nih. Sampean bisa lihat di Wikipedia ya, Wikipedia. Sejarah STNK dan BPKB yaitu ide awal BPKB muncul karena maraknya pencurian kendaraan bermotor pada tahun 1960-an.